Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Crypto Update. Apa kabarnya teman-teman? Saya doakan semoga sehat selalu dan semakin dilancarkan rezekinya ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, jadi di video kali ini saya akan sharing-sharing tentang bagaimana sih cara untuk mulai berinvestasi Bitcoin ya, terutama buat teman-teman yang masih pemula ya. Nah, kalaupun buat teman-teman yang sudah mahir ataupun sudah jago, mungkin nanti bisa dikoreksi ya jika ada yang salah dalam penyampaian saya. Teman-teman bisa koreksi melalui kolom komentar ya. Oke, dan buat teman-teman yang pemula, tonton terus video ini sampai selesai, jangan di-skip ya agar teman-teman paham bagaimana cara yang harus teman-teman lakukan untuk mulai berinvestasi Bitcoin ya. Oke, jadi, berbicara tentang Bitcoin, di sini, nggak melulu, apa namanya, tentang Bitcoin ya, teman-teman, ya. Karena di sini banyak sekali pilihan koin yang bisa teman-teman pilih sebagai, tempat untuk berinvestasi selain Bitcoin ya. Di sini berdasarkan data di CoinGecko, untuk saat ini sejak, video ini direkam, sekarang sudah mencapai, sekitar 5.900 koin ya, yang ada atau yang sudah dibuat ya. Nah, kemudian untuk data dari CoinMarketCap sendiri itu sudah mencapai 7.000 koin ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa cek di CoinMarketCap untuk datanya ataupun di CoinGecko ya. Di CoinMarketCap dan CoinGecko ini adalah, sebuah website untuk melihat, koin-koin yang sudah ada atau yang sudah bisa diperdagangkan dan kita bisa melihat volume-volumenya ya. Oke, namun di sini, saya rekomendasi jika teman-teman ingin mulai berinvestasi di Bitcoin atau di cryptocurrency lainnya, saya merekomendasikan teman-teman cukup bermain di, top, 5 CMC saja ya, atau koin yang, memiliki peringkat 1 sampai 5 yang mulai dari Bitcoin, Ethereum, Tether USDT, XRP, dan Bitcoin Cash. Atau setidak-tidaknya teman-teman bisa bermain yang top 10 sampai top 50 CMC ya. Itu, buat teman-teman yang masih pemula ya, karena mengingat, untuk harga mata uang digital ataupun aset cryptocurrency yang sangat fluktuatif ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang tiba-tiba turun. Jadi, itulah sebabnya saya lebih merekomendasikan teman-teman untuk yang masih pemula itu untuk bermain di hanya top 5 CMC atau setidak-tidaknya top 10 sampai top 50 CMC ya. Kenapa? Karena di sini untuk yang top 1 sampai top 50 atau top 5 itu untuk kapitalisasi pasarnya itu sudah, sangat bagus ya dan volume perdagangan dalam waktu 24 jamnya itu juga tidak perlu diragukan lagi ya teman-teman ya. Di sini berdasarkan data CoinGecko teman-teman bisa lihat nanti untuk kapitalisasi pasarnya, kemudian volume perdagangan dalam 24 jam itu berkisar di angka berapa, nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Ini untuk Bitcoin sendiri untuk kapitalisasi pasarnya sejak video ini, direkam itu sudah mencapai 250 miliar dolar ya teman-teman di sini untuk datanya. Kemudian untuk, apa namanya, volume dalam 24 jamnya itu sudah mencapai untuk, eee, pra video ini direkam itu mencapai 22 miliar, apa namanya, dolar ya teman-teman ya. Dan sedikit, apa namanya, gambarannya buat teman-teman yang mungkin nonton video ini, di bulan, November atau di November, Desember lah ya kalau teman-teman nonton video ini. Jadi November, Desember saya rasa waktu yang tepat buat teman-teman mulai berinvestasi di Bitcoin ya. Karena, di tahun 2021 nanti atau di tahun depan itu kemungkinan banyak, para, ahli-ahli, apa ya, ahli-ahli analisis pasar itu menganalisa bahwa Bitcoin akan segera menembus harga 300 juta dan kemudian melewati harga tersebut dan membuat, harga tertinggi baru ya. Jadi sekarang bisa dibilang waktu yang tepat untuk teman-teman mulai membeli Bitcoin ya, teman-teman ya. Nah, oke, lalu, apa saja sih yang perlu teman-teman perlukan untuk mulai berinvestasi di Bitcoin ini ya? Jadi, yang pertama
Yang perlu yang teman-teman perlukan untuk berinvestasi Bitcoin yaitu adalah niat ya. Karena, apa itu kalau teman-teman tidak punya niat yang tulus, maka hasilnya nanti tidak akan memuaskan ya. Jadi teman-teman setidaknya harus memiliki niat untuk mulai berinvestasi dan mulai belajar berinvestasi di Bitcoin ataupun di cryptocurrency ya teman-teman ya. Nah, kemudian, setelah teman-teman memiliki niat, ya tentunya teman-teman harus, memiliki yang namanya modal ya, teman-teman ya. Ya kalau teman-teman nggak punya modal gimana mau berinvestasi ya, teman-teman ya. Masa mau berinvestasi pakai daun, kan nggak mungkin ya, teman-teman. Ya bisa aja sih, tapi kalau dalam dunia cryptocurrency kan nggak mungkin investasinya pakai daun ya. Jadi teman-teman harus memiliki modal ya. Nah, dan modal ini rekomendasinya, jangan menggunakan modal yang teman-teman butuhkan sewaktu-waktu ya. Jadi teman-teman harus menggunakan modal ataupun dana yang siap hilang atau dana bebas ya, kalau dalam, bahasa investor itu, dana bebas ya. Jadi dana bebas itu dana yang, ketika sewaktu-waktu hilang itu teman-teman tidak akan memikirkannya ya. Jadi itulah dana yang bisa teman-teman gunakan untuk mulai belajar ataupun berinvestasi di Bitcoin ya. Nah kemudian, mungkin teman-teman kadang bertanya untuk nominal yang cocok untuk mulai berinvestasi Bitcoin itu berapa sih? Nah, kalau saya pribadi sih, saya rekomendasi, kalau buat pemula ya, mungkin bisa mulai dari yang kecil-kecil, mulai dari 1 juta, 2 juta, 3 juta gitu ya. Yang intinya 10 juta ke bawah lah ya untuk pemula ya, untuk mulai belajar ya. Nah, oke, lalu setelah teman-teman memiliki modal, apa yang harus teman-teman lakukan ya? Jadi ya, setelah teman-teman memiliki modal, teman-teman harus memiliki, apa namanya, akun di sebuah pasar ataupun, website, pertukaran ataupun market cryptocurrency ya. Karena kalau teman-teman tidak punya akun di market cryptocurrency ataupun website-website yang, menjadi tempat terjadinya transaksi jual beli Bitcoin, ya bagaimana teman-teman mau berinvestasi ya. Jadi teman-teman setidaknya harus memiliki akun di salah satu, market cryptocurrency ya. Nah, dan di sini, saya merekomendasikan 2 website ataupun 2 market cryptocurrency yang bisa teman-teman, menjadikan tempat pembelian koin, untuk, apa, teman-teman ya. Nah, dan sebenarnya di Indonesia sendiri sudah banyak sekali ya teman-teman market-market yang mulai bermunculan seperti Pintu dan lain sebagainya. Itu sekarang sudah sangat-sangat banyak sekali, market-market yang mulai bermunculan ya. Namun di sini saya merekomendasikan, satu market yang mungkin bisa menjadi, pilihan teman-teman ya untuk mulai berinvestasi Bitcoin yaitu market, toko kripto ya. Toko kripto ini adalah market yang terbilang cukup baru juga ya, ini masih sekitar beberapa bulan lalu diluncurkan dan ini bekerja sama dengan Binance ya. Nah, kemudian yang kedua itu ya tentunya adalah Binance ya. Di sini teman-teman bisa membuat akun di market Binance untuk nantinya teman-teman bisa melakukan jual beli Bitcoin ataupun aset-aset kripto lainnya ya. Kenapa saya rekomendasikan Binance? Karena Binance ini adalah salah satu market ataupun pasar cryptocurrency yang mencapai, top 1 dunia ya teman-teman ya. Jadi ini dengan volume tertinggi dunia ya. Jadi masuk, pasar dengan peringkat nomor 1 ya. Dan untuk pasar cryptocurrency sendiri itu sebenarnya itu sudah banyak sekali ya teman-teman. Di sini, sudah mencapai 407 ya berdasarkan data di CoinGecko dan untuk CoinMarketCap itu, sudah mencapai, di sini market itu mencapai 31.000 ya teman-teman untuk market itu yang ada untuk, saat ini sejak video ini dibuat ya teman. Nah oke, jadi, di sini teman-teman bisa membuat akun di wallet ataupun market toko kripto ya. Jadi website toko kripto ataupun market toko kripto ini, bisa menjadi, salah satu tempat teman-teman bisa melakukan jual beli Bitcoin, sekaligus bisa menjadi tempat teman-teman bisa menyimpan Bitcoin ataupun aset cryptocurrency yang teman-teman miliki ya teman-teman ya. Dan, di market ini sudah ada, untuk top koin yang masuk top 5 CMC ya di sini. Kalau teman-teman masuk ke bagian pasar, di bagian sini, di bagian pasar, di sini ada pilihan beberapa koin
yang teman-teman bisa perdagangkan di, apa namanya, di market atau di toko kripto ini ya. Nah, dan di toko kripto ini teman-teman bisa, melakukan deposit menggunakan, bank lokal ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa deposit via Bank BRI atau bank-bank lainnya yang ada di Indonesia ya teman-teman ya. Itulah sebabnya saya pertama kali merekomendasikan toko kripto ini kepada teman-teman ya, karena ini akan memudahkan teman-teman dalam melakukan, deposit untuk teman-teman mulai berinvestasi Bitcoin ya teman-teman. Dan, selain itu, untuk biayanya sendiri di toko kripto ini terbilang cukup murah ya. Kalau di market lainnya itu seperti di Indodax itu mungkin biaya untuk penarikannya itu Rp25.000 ke atas ya. Nah, kalau di market, toko kripto ini, untuk biaya penarikannya sendiri itu berkisar hanya sekitar Rp5.500 ya teman-teman. Jadi cukup murah, itulah sebabnya saya rekomendasikan, untuk toko kripto ini ya. Dan untuk toko kripto ini karena memang, dibuat berdasarkan kerjasama, dengan Binance. Jadi di sini ada koin yang namanya BitDR ya. Nah, BitDR ini adalah koin yang dibuat untuk apa namanya, mensetarakan apa namanya, IDR ya. Jadi, 1 BitDR ini harganya itu setara dengan, 1 IDR atau Rp1 ya, Rp1. Karena ini adalah stablecoin yang dibuat untuk IDR ataupun rupiah ya, teman-teman ya. Dan BDR ini juga ada di Binance ya teman-teman. Jadi nanti sewaktu-waktu jika teman-teman mungkin mau melakukan transaksi di Binance, teman-teman bisa deposit melalui toko kripto, menggunakan aset, atau menggunakan uang rupiah melalui bank lokal dan nanti teman-teman akan menerima koin BitDR di akun teman-teman dan BitDR itu bisa teman-teman kirimkan ke Binance untuk, nantinya teman-teman melakukan pembelian Bitcoin ataupun aset digital lainnya di Binance ya. Nah, kemudian nanti kalau teman-teman mau melakukan penarikan dari Binance ke bank lokal, itu teman-teman juga bisa memanfaatkan, untuk market toko kripto ini ya. Nanti teman-teman bisa tarik, saldo BitDR dari Binance ke toko kripto ini dan nanti dari toko kripto ini teman-teman bisa tarik ke bank lokal ya, teman. Oke dan, masuk ke pasar, di sini kembali ke pasar, di sini, ada beberapa pilihan koin yang bisa teman-teman perjualbelikan di pasar toko kripto ini, di antaranya itu ada XRP, kemudian Link, BNB, EOS, dan Terik, Das, dan ZIL ya. Ya selain itu tentunya ada Bitcoin juga ya, di sini Bitcoin bisa teman-teman perjualbelikan juga, XLM, kemudian XTZ, DOT, lumayan banyak pilihan koin yang bisa teman-teman perjualbelikan di market ataupun pasar toko kripto ini ya teman-teman ya. Oke dan kemudian, sekarang kita masuk ke Binance ya. Untuk pendaftarannya saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar karena, untuk daftarnya ya seharap sih teman-teman sudah paham. Kalaupun nanti memang belum paham tentang cara melakukan pendaftarannya, nanti teman-teman bisa berkomentar, di kolom komentar untuk, me-request video cara melakukan pendaftarannya ya. Oke, dan sekarang kita beralih ke Binance ya teman-teman ya. Di Binance ini sendiri karena masuk top 1 market kripto terbesar dunia, jadi di sini ada banyak sekali pilihan koin yang bisa teman-teman perdagangkan ya, selain Bitcoin ataupun koin-koin yang masuk top 5 CMC ya. Nah, kalau di toko kripto itu hanya ada perdagangan spot ya, perdagangan spot itu perdagangan satu arah ya teman-teman ya. Nah, kalau di Binance ini teman-teman bisa berdagang, futures, kalau futur itu perdagangan 2 arah ya, teman-teman bisa melakukan buy long atau sell short dan teman-teman tetap akan mendapatkan, keuntungan dari selisih harga layaknya teman-teman melakukan trading di forex ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada USDT Futures, kemudian Coin Futures, dan token leverage ya. Nah, tapi di sini saya tidak akan membahas tentang USDT Future dan, market futures lainnya. Di sini kita akan masuk ke pasar ya, langsung masuk ke pasar untuk melihat pilihan koin yang bisa teman-teman perjualbelikan di market Binance ini selain, BNB ya teman-teman. Sorry, selain Bitcoin maksudnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada banyak sekali pilihannya
Sampai-sampai ini, kalau saya scroll ke bawah dengan cara seperti ini, langsung blank putih karena banyak sekali pilihan koinnya ya teman-teman ya. Nah, jadi agar teman-teman tidak pusing, teman-teman cukup bermain di top 5 CMC ya, untuk teman-teman yang masih pemula. Nah, kalau teman-teman yang sudah mahir ya mungkin, teman-teman bisa bermain, menyesuaikan dengan, apa namanya, keinginan teman-teman ya. Oke, dan lalu bagaimana sih caranya agar teman-teman bisa mendapatkan keuntungan dari berinvestasi Bitcoin ya? Nah, di sini gambarannya kalau teman-teman, mau mendapatkan keuntungan, teman-teman, bisa bermain atau mulai belajar dari spot ya, di spot trading. Di sini teman-teman bisa membeli Bitcoin di harga murah, kemudian menjualnya di harga mahal ya teman-teman, atau dari harga yang sedikit lebih tinggi dari harga beli teman-teman ya. Dan tentunya teman-teman akan mendapatkan, keuntungan dari selisih harga yang terjadi ya teman-teman ya. Nah, seperti salah satu contoh, untuk, apa namanya, Bitcoin, saat ini, Bitcoin sedang berada di kisaran harganya Bitcoin ya, kita cek Bitcoin. Jadi, Bitcoin untuk saat ini harganya untuk US dollar itu mencapai 13.000 US dollar ya teman-teman. Dan kalau dalam rupiah itu untuk harga Bitcoin saat ini itu, sebentar, ini mencapai 196 juta ya, saat video ini dibuat. Ini, Bitcoin harganya menyentuh 196 juta dengan status minus, 7% ya. Nah, jadi, jika teman-teman ingin mendapatkan keuntungan dari selisih harga, tentunya teman-teman bisa membeli Bitcoin di saat harga Bitcoin sedang turun, dan nantinya teman-teman, bisa menjualnya di saat, harga Bitcoin sudah naik, dan teman-teman bisa mengambil keuntungan sesuai dengan, apa namanya, gaya teman-teman sendiri ya. Kalau teman-teman, bermain hit and run ya teman-teman bisa mengambil, take profit atau mengambil keuntungan secukupnya ya. Nah, kalau teman-teman mau berinvestasi jangka panjang ya teman-teman, sekaranglah waktu yang tepat untuk teman-teman membeli Bitcoin ya, sebelum harga Bitcoin melambung tinggi ya teman-teman ya. Nah, jadi itulah, sedikit gambaran tentang cara bagaimana, cara teman-teman untuk bisa mendapatkan keuntungan dari berinvestasi Bitcoin ya. Nah, kalau teman-teman mau, mendapatkan keuntungan lebih cepat atau lebih banyak ya teman-teman bisa, bermain di Futures, trading Futures di Binance ya. Untuk cara trading Futuresnya mungkin teman-teman bisa cek YouTube atau cari-cari di Google ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, itu dia untuk, apa namanya, pembahasan tentang bagaimana sih cara berinvestasi atau mulai berinvestasi Bitcoin untuk, para pemula ya. Semoga bisa dapat mengedukasi teman-teman ya. Kalaupun nanti ada yang masih kurang, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar, ataupun mungkin teman-teman mau request video, di next video teman-teman ingin saya membuat video tentang apa, nanti teman-teman tinggal tuliskan di kolom komentar ya. Oke, baik, semoga video ini bisa ataupun dapat mengedukasi teman-teman, dan semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman terutama yang masih pemula. Jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa like, share, dan tentunya subscribe channel Crypto Update ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.